Siang itu, entah sebuah firasat atau panggilan hati, langkah Bapak Aing tiba-tiba tertuju ke sebuah perkampungan. Di sana, senyum polos anak-anak menyambut hangat, seolah tahu ada kebaikan yang akan datang. Para pedagang pun tak luput dari perhatian Bapak Aing. Dalam benaknya, terbesit keinginan tulus untuk berbagi rezeki. Ia ingin dagangan mereka lekas habis, dan kebaikan itu menyebar, memberikan manfaat bagi warga sekitar. Tak lama ia berpapasan dengan sepasang suami istri yang baru saja pulang dari ladang. Wajah lelah mereka tak bisa menyembunyikan kerasnya hidup. Bapak Aing pun menyapa, membuka obrolan ringan. Ternyata mereka hanyalah buruh tani dengan penghasilan yang tak menentu. "1 juta sebulan, Pak. Kadang kurang kalau harga padi anjlok," ujar sang ibu dengan suara pelan. "Tapi mau bagaimana lagi, hidup harus terus berjalan. Setidaknya ada uang untuk beli beras." Sebuah pengakuan yang menusuk, menggambarkan perjuangan untuk sekedar bertahan. Bapak Aing kemudian meminta ditunjukkan rumah mereka. Jaraknya tak jauh, namun sesampainya di sana, hati Bapak Aing terenyuh. Kondisi rumah yang sangat memprihatinkan, berantakan, jauh dari kata layak. Sang ibu bercerita, ia tinggal bersama anak, menantu, dan 3 cucu. Semua bergantung pada penghasilan buruh tani. Anak mereka baru saja masuk kerja di pabrik, belum sebulan, jadi tentu belum ada penghasilan. Suasana rumah terasa sesak. Bapak Aing menyarankan agar rumah ditata rapi, berharap itu bisa melancarkan rezeki. Dan keluarga itu, dengan kerendahan hati, mau mendengarkan. Pandangan Bapak Aing kemudian tertuju pada sebuah penggorengan di depannya. Isinya hanya sambal, tanpa lauk sedikit pun. "Ini teman nasi, Pak, pengganti lauk," cerita Ibu Pilu. "Sudah beberapa hari kami makan nasi dengan sambal ini. Ketiga cucu saya yang masih kecil pun hanya ini yang mereka punya." Namun, betapa terkejutnya Bapak Aing ketika ia memeriksa tempat penyimpanan beras. Kedua wadah itu kosong melompong. Sama sekali tak ada sebutir pun beras. Ternyata, benar adanya, sudah beberapa hari mereka memang tak punya beras. Bukan tak ingin makan nasi, tapi memang tak ada uang sepeser pun. Ibu melanjutkan ceritanya, betapa mereka harus rela mempertaruhkan harga diri, meminjam uang pada saudara, hanya demi seliter beras. Jumlah utang sudah menumpuk, mencapai sekitar 2 juta rupiah lebih. Ia bingung, jika tak meminjam, bagaimana nasib anak dan cucunya? Tapi, jika terus meminjam, beban utang akan semakin berat. Dari mana mereka bisa melunasinya? Belum lagi kebutuhan cucu yang sudah sekolah. Tak bisa ditunda. Sepasang buruh tani itu hanya bisa terdiam, pasrah. Tak ada alasan untuk mengeluh, hanya bisa memendam kondisi sambil berharap keajaiban. Mendengar kisah itu, air mata Bapak Aing tak kuasa menetes. Teramat berat beban hidup yang mereka hadapi. Bagaimana jika saya berada di posisi mereka? Batin Bapak Aing, hatinya teriris. Tanpa menunggu lama, Bapak Aing segera mengeluarkan sejumlah uang. Bukan hanya untuk membayar semua utang mereka, namun juga untuk mengisi penuh tempat beras, membeli kebutuhan pokok lainnya, dan tentu saja, lauk pauk yang layak. Terlebih, Bapak Aing memikirkan gizi untuk ketiga cucu yang masih kecil. Sontak, tangisan ibu pecah. Ia bersujud di kaki Bapak Aing, tak mampu menahan luapan kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa. Hari itu, secara tak terduga, mereka bertemu seseorang yang benar-benar menyelamatkan perut keluarga mereka, menyelamatkan harapan mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan, masih ada orang-orang yang berjuang dalam sepi. Kadang, kebaikan kecil yang kita berikan bisa menjadi harapan besar bagi mereka. Ingatlah bahwa keberuntungan yang kita miliki seringkali adalah anugerah yang bisa kita bagikan.